Dalam bahasa Indonesia, fiskal memiliki arti suatu hal yang berhubungan erat dengan urusan perpajakan dan pengelolaan pendapatan negara. Sedangkan, menurut ahli Sadono Sukirno, kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan tujuan untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Tujuan kebijakan fiskal ada 3. Yang pertama, meningkatkan serapan tenaga kerja. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara akan memengaruhi kondisi perekonomian negara tersebut. Semakin tumbuh ekonomi di dalam negeri, maka kebutuhan tenaga kerja dari sektor padat karya juga akan semakin banyak. Maka dari itu, kebijakan fiskal akan memengaruhi kondisi tenaga kerja. 2. Menjaga stabilitas harga. Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap perekonomian. Dalam inflasi, ada 3 komponen, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur pemerintah. Pada komponen inflasi harga diatur pemerintah, pemerintah berwenang penuh untuk mengatur batas harga untuk beberapa produk tertentu sehingga harganya tidak berubah sekalipun permintaan penawaran turun. Yang ketiga, meningkatkan PDB atau PDB negara dan PDB per kapita. Tujuan utama dari pemerintah merilis berbagai kebijakan fiskal ialah untuk mengintervensi perekonomian sehingga dapat terdongkrak. Bersamaan dengan perekonomian yang terus tumbuh, sektor industri semakin besar dan pendapatan negara semakin besar, maka akan memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pendapatan masyarakat juga akan semakin tumbuh karena pasar tenaga kerja tumbuh seiring meningkatnya tingkat pengupahan. Aku akan kasih HP ini ke orang yang bakal ngejelasin jenis-jenis kebijakan fiskal. Nah, permasalahan ekonomi setiap negara itu pastinya berbeda-beda. Maka dari itu solusinya juga harus menyesuaikan permasalahan yang ada nih. Kebijakan fiskal ini juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada berdasarkan jumlah penambahan dan pengeluaran. Jadi untuk jumlah penerimaan atau penambahan dan pengeluaran itu ada 4 jenis. Yang pertama ada seimbang, yaitu di mana jumlah penerimaan dan pengeluaran itu jumlahnya sama, seimbang. Untuk dampak positifnya, negara tidak perlu meminjam dana dari luar maupun dari dalam. Untuk dampak negatifnya, kondisi ekonomi dapat buruk apabila saat ekonominya sedang menurun. Nah, yang kedua ada kebijakan fiskal dinamis. Nah, untuk dinamis ini jumlah sama sih, pengeluaran dan penerimaannya itu sama seperti yang seimbang, namun di dalamnya ada improvisasi, di mana penerimaan dan pengeluaran ini dapat bertambah seiring berjalannya waktu. Apabila saat kondisi normal, pemerintah dapat mengetatkan anggaran belanja untuk meningkatkan pendapatan. Nah, sebaliknya apabila kondisi sedang buruk, maka pemerintah dapat melonggarkan anggaran belanja untuk meningkatkan defisit. Ada kebijakan fiskal surplus, di mana ini dilaksanakan apabila negara itu dilanda oleh inflasi nih. Caranya juga dengan cara memperkecil anggaran belanja agar pemasukan tidak lebih banyak dari pengeluaran. Nah, jenis selanjutnya adalah berdasarkan dari segi penerapannya atau intensitasnya. Dari segi intensitasnya dibagi menjadi 2, yaitu ada ekspansif dan kontraktif. Ekspansif sendiri adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi dari kebijakan fiskal ekspansif adalah demi meningkatkan daya beli barang, sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja. Yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif itu adalah kebalikan dari yang sebelumnya, merupakan kebijakan yang dilakukan untuk membuat pemasukan lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya dengan cara menurunkan tingkat belanja negara dan meningkatkan tingkat pajak. Penerapannya dengan menurunkan pemerintahan. Fungsinya sendiri bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat sekaligus mengatasi inflasi. Kebijakan ini termasuk jarang digunakan dan akan dikeluarkan pada saat kondisi perekonomian mengalami ekspansi yang memanas atau overheating untuk menentukan permintaan. Nah, yang selanjutnya adalah berdasarkan teori. Berdasarkan teoritis, bentuk-bentuk kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 3,
yaitu kebijakan fiskal fungsional. Adalah kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah yang mana ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, khususnya untuk meningkatkan kesempatan kerja. Contohnya, kebijakan fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup, dan sebagainya. Yang kedua, kebijakan fiskal disengaja. Nah, yang ini adalah kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah perekonomian negara dengan cara memanipulasi anggaran belanja yang disengaja. Dibedakan juga menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama dengan pembuatan perubahan pada pengeluaran pemerintahan, pembuatan perubahan pada pemungutan pajak, dan pembuatan perubahan dalam pengelolaan pemerintah ataupun sistem pemungutan pajak secara serentak. Nah, yang ketiga adalah kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Adalah suatu kebijakan yang digunakan dalam pengendalian kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Saat ekonomi mengalami depresi, kebijakan ini akan menambah aktivitas ekonomi. Sedangkan pada saat inflasi, kebijakan ini akan menekan angka inflasi tersebut. Terdapat 4 jenis kebijakan fiskal yang tidak disengaja, yaitu yang pertama adalah pajak proporsional, yang kedua pajak progresif, yang ketiga kebijakan harga minimum, dan yang keempat adalah asuransi pengangguran. Kebijakan fiskal. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentu memiliki peranannya masing-masing. Peranan kebijakan fiskal pemerintah adalah turut menentukan pendapatan nasional yang lebih besar. Sedangkan peranan kebijakan fiskal bagi negara maju dan negara berkembang memiliki perbedaan. Adapun perbedaan peranan tersebut adalah sebagai berikut. Fiskal bagi negara maju. Bagi negara maju, peranan kebijakan fiskal pemerintah makin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari banyaknya pengangguran, tingkat inflasi yang lebih tinggi, dan sebagainya. Kebijakan fiskal bagi negara berkembang. Peranan kebijakan fiskal pada negara berkembang lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan investasi melalui capital formation. Dengan investasi yang tinggi, maka output nasional akan meningkat yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Kebijakan fiskal memiliki 3 instrumen. Yang pertama ada pajak. Pajak merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan, di mana pajak bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi. Semua wajib pajak, baik individu atau badan usaha, wajib memberikan kontribusi kepada negara. Instrumen fiskal yang satu ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Pengeluaran belanja. Semua pengeluaran disusun dalam anggaran belanja negara yang disebut APBN. Contoh pengeluaran belanja tadi, 1 biaya pembangunan infrastruktur, 2 biaya pembangunan masyarakat umum, 3 biaya operasional pemerintah. Pengeluaran belanja dapat dijalankan berdasar pada nilai belanja negara yang dapat dikurangi atau ditambah agar tetap seimbang antara pengeluaran dan pendapatan. Cut dulu. Yang ketiga ada obligasi publik. Obligasi publik merupakan instrumen fiskal tentang penerbitan obligasi atau surat utang dari negara bagi warga negara, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara, di mana negara tersebut akan menyicil utang beserta bunga pinjamannya. Contohnya SBN retail atau surat berharga negara yang diperjualbelikan. Nah, surat yang diperdagangkan ini dalam bentuk investasi. Nah, jika ada seseorang yang membeli, maka timbal baliknya melalui bunga dan berperan langsung dalam pembiayaan anggaran pembangunan negara.